Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita akan membahas tentang angkatan masa Jepang dan angkatan 45. Berikut penjelasannya. Angkatan masa Jepang ialah angkatan pembagian menurut HB Jasin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1935 sampai dengan 1942. Angkatan Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan ideal. Tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu disebut sastra peraikan. Dari alam romantis dan alam idealisme menjadi alam realitas dan kritis. Tokoh pada angkatan Jepang yaitu Roshan Anwar, Maria Amin, Amal Hamzah, dan lain-lain sebagainya. Cerpen radio masyarakat. Roshan Anwar adalah salah satu tokoh pada masa Jepang. Pada zaman Jepang sebenarnya beliau sudah memulai sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak meluapkan perasaan masa itu dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemulut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji dari Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah bersemangat dalam hidupnya. Seorang ini adalah Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Tetapi ia ingin berubah menjadi lebih dewasa namun terhalang zaman sehingga ia putus asa dalam menjalani hidupnya. Itu semua terjadi karena janji-janji palsu yang dirampas oleh Sik Jepang. Selanjutnya adalah angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga sebagai angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap sebagai pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sastrawan-sastrawan pada angkatan ini membawa angin segar bagi perkembangan sastra di Indonesia. Sastrawan muda pada angkatan 45 menghasilkan karya-karya temanya baru dan meninggalkan gaya sastra pada angkatan sebelumnya. Tokoh pada angkatan ini ialah Chairil Anwar Idrus, Rifai Apin, Asrul Sani, dan lain sebagainya. Mari kita bahas novel yang berjudul Surabaya. Surabaya tahun 47 merupakan salah satu novel pendek karya Idrus. Novel ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran di Surabaya. Bermulai dari orang Belanda dan Indonesia yang menaikkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, kemudian membuat orang-orang Indonesia tercengang. Di antara riuhnya suatu orang-orang yang mendekati hotel tersebut, seorang pemuda naik ke tiang dan merobek kain biru pada bendera tersebut. Orang Belanda Indo murka sebab menaikkan bendera bukan untuk dirobek. Setelah itu, terjadilah keributan yang digambarkan oleh penulis seperti film-film koboi. Kehidupan masyarakat dalam novel Surabaya digambarkan dalam keadaan yang mencekam dan tidak nyaman. Suara-suara tembakan dari pertempuran mengagetkan masyarakat. Setiap detik, setiap hari, dan kapan saja nyawa masyarakat terancam dan dapat direnggut secara tidak hormat. Selain menggambarkan kondisi dan keadaan, dalam novel Surabaya pun menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat saat itu. Penderitaan terjadi bukan hanya penderitaan mental, akan tetapi penderitaan fisik juga. Dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi pada saat itu. Terutama masyarakat Surabaya memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Perbedaan dari angkatan masa Jepang dan angkatan 45 yaitu pada angkatan Jepang, karya sastra ditulis pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Juga karya sastra pada angkatan Jepang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan angkatan 45, karya sastra angkatan 45 lebih realistik karena sesuai dengan kehidupan pada masa itu. Dan juga karya sastra angkatan 45 berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing.
baik itu saja materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.